Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa pastinya ya, karena penyertaan Tuhan bagi kita selalu luar biasa di setiap harinya adik-adik. Puji Tuhan karena kita kembali bertemu pada pagi hari ini, meskipun masih melalui ibadah online, tapi kita harus tetap semangat adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau minta pimpinan Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan memimpin ibadah kita ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau telah bangunkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Saat ini kami siap untuk beribadah Tuhan. Kiranya Kau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya kasih-Mu
Lingkupi kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang tertib dalam mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang dimaksud dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau belajar lagu baru loh. Lagu tema hari ini. Judulnya, Waktu Aku Takut, Aku Percaya. Nah, kalau adik-adik takut, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik. Yuk kita belajar sama-sama lagunya. Waktu aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu, ya Allah Tuhanku. Waktu aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu, ya Allah Tuhanku. Gimana adik-adik lagunya? Mudah kan? Dipelajari lagi ya, supaya nanti kalau sekolah minggu sudah aktif, kita bisa nyanyikan lagu ini sama-sama. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap kan? Pasti sudah dong ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan di kelas adik-adik masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu. Saat ini kita bersyukur masih berjumpa walaupun dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kerinduan Mama Ita bisa terobati berjumpa dengan anak-anak terkasih walaupun melalui ibadah online. Baiklah anak-anak terkasih, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan bersatu dalam doa, memohon pimpinan dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan kuasa, Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa bersama anak-anak kekasih kami dalam ibadah online saat ini. Karena suasana saat ini kurang baik, masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami walaupun melalui online ini, Engkau berkati, Engkau menyiapkan hati kami, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini dalam segala keterbatasannya. Dan anak-anak kekasih kami pun boleh menerima firman ini dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati kami sekalian ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi suluh langkah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat pertama sampai ke-19. Tema pengajaran pada hari ini yaitu Petrus dilepaskan dari penjara. Anak-anak terlebih dahulu membaca dan nanti bisa Mama Ita share melalui video untuk renungannya. Tadi sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Anak-anak terkasih, ternyata peristiwa penganiayaan terhadap jemaat mula-mula terus berlanjut dan terus terjadi. Orang-orang yang menganiaya jemaat mula-mula itu mempunyai tujuan untuk menekan, menindas, dan membatasi ruang gerak
dan memberantas jemaat Kristen, sehingga membuat jemaat mula-mula itu menjadi takut, hidup di dalam ketakutan. Nah, bagaimana kalau kita selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Tentunya tidak nyaman. Dari pembacaan kita, bayang-bayang ketakutan menghinggapi jemaat mula-mula. Anak-anak tahu, peristiwa ini terjadi setelah dialami oleh Yakobus. Siapa itu Yakobus? Ya, Yakobus salah seorang murid Tuhan Yesus. Yakobus anak Zebedeus. Dan dia tewas sebagai martir pertama, dan kematiannya dicatat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kedua. Yakobus adalah murid Tuhan Yesus yang mempunyai sosok seorang yang penuh semangat dan ambisius. Anak-anak sekalian, ternyata setelah Yakobus dibunuh, Raja Herodes belum merasa puas. Dia terus ingin membinasakan murid-murid Tuhan. Satu persatu dia ingin musnahkan murid-murid Tuhan Yesus. Siapa sasaran selanjutnya? Ya, betul. Petrus yang sasaran selanjutnya. Kalian tahu siapa Petrus? Kalian pastinya kenal dengan tokoh Petrus ini, karena sering disebut di dalam Alkitab. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Yakobus dan Yohanes. Simon nama aslinya. Petrus atau Kefas, nama yang diberikan Tuhan Yesus padanya. Siapa yang kenal selanjutnya dengan tokoh Petrus ini? Kita kenal Petrus dengan sebutan batu karang. Petrus yang menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus yang akhirnya mati dengan kepala di bawah. Petrus diberikan juga karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Petrus memberikan khotbah setelah kenaikan Tuhan Yesus, dan 3.000 orang minta diri untuk dibaptis. Banyak lagi yang kalian kenal dengan tokoh Petrus ini. Dan banyak lagi keistimewaan yang dilakukan oleh Petrus dalam memberitakan Injil Tuhan. Nah, pembacaan kita melihat Petrus ditangkap dan dipenjarakan. Siapa yang pernah berkunjung ke penjara? Atau melihat bangunan penjara? Ya, mungkin di antara kalian saat ini pernah berkunjung ke penjara, ataupun pergi kemana melihat bangunan penjara yang bangunannya sangat besar dan dikelilingi oleh tembok-tembok dan juga ada kawat-kawat berduri. Kalau lihat bangunan penjara itu sangat menyeramkan.
Penjara sekarang berbeda dengan penjara dahulu. Mama Ita kasih gambaran, karena Mama Ita pernah berkunjung ke penjara Sukamiskin. Dari saat itu ada pelayanan bersama dengan pendeta Redmond Peniman. Kalian tahu penjara Sukamiskin adanya di Bandung. Kami berbagi kasih di dalam pelayanan tersebut. Penjaranya cukup bersih, ukurannya kecil. Semua aktivitas dilakukan di dalam ruangan yang kecil tersebut. Mereka tidak bisa memilih makanan. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Semua serba terbatas. Itulah di dalam kehidupan penjara yang Mama Ita pernah kunjungi. Tapi kunjungi penjara zaman dulu, Petrus dipenjarakan dengan kondisi tangan dirantai, dibelenggu dengan 2 rantai. Petrus harus tidur di antara prajurit-prajurit. Dijaga 4 regu, masing-masing 1 regu 4 orang. Jadi yang menjaga Petrus 16 orang. Kalian bisa bayangkan betapa ketat dan kejamnya Raja Herodes ingin membunuh Petrus dan membinasakan murid-murid Tuhan Yesus. Anak-anak, ternyata peristiwa tersebut tidak membuat murid-murid lainnya berdiam diri atau takut. Mereka terus bersatu hati, berdoa, mendoakan Petrus. Apa yang terjadi? Kalian sudah baca firman Tuhan dengan jelas menceritakan mukjizat yang terjadi di dalam penjara. Pengalaman Petrus memberikan pengharapan kepada murid-murid yang lain untuk tetap percaya Tuhan akan menolong dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam situasi apapun, kita bisa alami situasi yang kurang nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mengalami peristiwa seperti Petrus. Karena kita ini murid-murid Tuhan Yesus yang mungkin bisa disakiti dan tersakiti atau dianiaya. Tapi anak-anak harus ingat, kita memiliki Tuhan yang pasti menolong dan tidak membiarkan kita sendiri. Kita harus memiliki iman yang kuat dan terus berdoa. Selain itu pun kita harus bisa bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, dan meneladani kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Kiranya kita bisa belajar dari Petrus. Kita tetap setia, kita rajin memberitakan firman Tuhan, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak sekalian, ada aktivitas, yaitu ayat hafalan yang terambil dari Roma 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Baiklah anak-anak, kita akan sharing nanti melalui WA di grup kita. Pertanyaannya, apa saja yang pernah kalian alami sebagai murid Tuhan Yesus ketika disakiti? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kalian lakukan saat ketakutan dan kecemasan tiba-tiba menghinggapi kalian? Selama tugas itu dijawab, nanti kita sharing di grup Tunas Remaja Keren. Baiklah, kita akhiri perjumpaan kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya. Kuatkan iman kami ya Tuhan, untuk kami bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka tetap bertekun di dalam doa, mereka tetap bertekun membaca firman Tuhan, dan mereka boleh melakukan hal-hal yang baik selama kegiatan mereka di rumah. Tuhan, kiranya ada sukacita yang boleh dirasakan oleh anak-anak kekasih kami ini. Biarlah mereka bisa beraktivitas dengan hal-hal yang positif. Tuhan juga dampingi orang tua mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menolong kami di dalam setiap waktu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, dan doa akhir kami untuk menutup ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku.